sama seperti dinamo. Kita lanjutkan episode yang kedua. Setelah dilakukan pengeringan selama kurang lebih setengah jam sampai 45 menit, kita mau pasang ulang, kita raka ulang. Tapi sebelum itu coba kita ukur lilitan pada rotor dinamo charger. Apa tadi itu Pak Eko? Apa namanya? Komutator. Komutator sama Body. sama bodinya itu harus tidak ada ukuran atau open circuit. Ini kita coba lihat jarumnya. Nah, ini setelah dilakukan pengukuran tidak menunjukkan angka apapun. Ini adalah komutatornya dan bodinya. Untuk selanjutnya kita olesin Vaseline yang kualitas bagus. Nah, ini kita menggunakan Vaseline yang ada di Cirebon ini, Kyodo UC, untuk diberikan pada terminal-terminal bearing. Nah, ini terminal bearing yang telah barusan diberi Vaseline sebelum dipasangkan pada statornya. Langkah berikut, kita pasangkan stator pada rotornya. Kita lihat posisi baut tadi saat memasukkan, agar nanti baut utamanya bisa masuk. Kita perhatikan posisi lubang-lubang baut agar sejajar antara stator dan rotor. Nah, ini sudah masuk rotor dan statornya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan baut utama yang ada 3 buah. Ini baut yang ketiga. Oke, selanjutnya kita, Dek, bantuin dulu Dek, bantuin Pak Epanya Dek. Nah, selanjutnya dilakukan pemasangan kontranya. Untuk kita lakukan pemasangan stator dengan rotor. Kita baut 3 buahnya, ukur kekencangannya yang cukup agar tidak terlalu rapat tetapi juga tidak terlalu renggang. Dikhawatirkan apabila terlalu rapat baut akan putus. Di sini diperlukan peraksaan karena kita tidak mempunyai torsimeter, alat untuk mengukur kerapatan ataupun kekencangan baut. Jadi kita menggunakan feeling. Nah, kita rasakan kalau posisinya udah cukup kencang, maka kita berhentikan. Kita lakukan pengencangan lagi. Ini baut yang ketiga ataupun baut yang terakhir dari kunci utama pemasangan dinamo charger. Apabila ini sudah selesai, maka kita akan lakukan pemeriksaan. Itu tolong diperiksa itunya Pak, apa namanya, brasnya. Nah, ini kita lihat kondisi brasnya masih cukup panjang, cukup besar. Nah, jadi masih bisa digunakan. Kita pasang brasnya pada rumahnya. Nah, kita sesuaikan dengan lubang baut yang tersedia. Untuk selanjutnya kita pasangkan kabel yang tadi terlepas, yang dari lilitan, itu yang berwarna putih. Nah, ini kabel yang berwarna putih ini yang ada isolasinya, ini kita pasangkan dan kemudian dilakukan pemasangan baut pada IC
yang tergabung satu dengan apa tadi? Regulator IC dengan apa tadi itu? Brush. Ya, brush. Lah, sudah tua lupa terus ini. Nah, inilah rangkaian servis untuk dinamo starter. Ini dinamo charger. Aduh, ya Allah. Dinamo charger ini sudah selesai. Dan dinamo charger ini sudah siap dipasangkan ke posisinya di genset. Tetapi sebelum kita memasang dinamo charger ini pada alternator, kita akan lakukan pemasangan itu groundingnya Pak ya Pak ya? Atau tegangan grounding atau groundnya? Kita lakukan pemasangan baut grounding. Dan untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan dinamo starter. Langkah awal kita berikan vaselin pada lubang yang akan dipasang untuk bushing rotor. Ini lubangnya ini kita beri vaselin secukupnya agar nanti bisa terminyaki dengan baik, terolesi dengan baik, dan akan menjaga dari keausan. Ini demikian juga pada pendik kita lakukan pemberian vaselin agar bisa lebih awet, lebih tahan dengan diberinya pelumas untuk menghindari karat dan untuk memberi kelancaran dalam berputar. Kita pasangkan rotornya pada pendiknya. Ini sudah connect. Dan untuk selanjutnya kita bisa pasangkan statornya. Tapi sebelum itu kita mohon diperiksa posisi brushnya. Apakah masih cukup? Masih cukup brushnya? Masih panjang ya? Nah, itu bisa dilihat cukup panjang brushnya. Nah, ini ada 4 brush. Dan selanjutnya kita bisa pasangkan pada stator. Kita masukkan, tapi sebelumnya lihat posisinya. Untuk posisi pemasangan terminal bautnya. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa masukkan brush pada rumahnya. Nah, ini yang paling agak rumit karena ada 4 buah. Nah, ini harus dibantu untuk pemasangan brush ini dengan cara menarik pengaitnya atau tuasnya agar brushnya bisa masuk pada komutatornya. Ini sudah 2 unit sudah bisa. Ini brush yang ketiga sudah masuk. Oh, ternyata brush keempatnya juga sudah masuk, dan ini sudah masuk dengan sempurna. Dan memang perlu kehati-hatian agar bisa terpasang dengan baik. Kita perhatikan posisi lubang bautnya sebelum dipasangkan. Kita lihat lubangnya agar sama dengan noknya. Nah, ini kita lihat posisi noknya nih. Nah, diposisikan di sini, maka lubang tutupnya akan disamakan agar noknya bisa masuk pada tempatnya. Kita periksa sealnya apakah masih cukup rata. Apabila sudah cukup, kita pasang tutup
dinamo starter. Ya, pukul sedikit agar bisa masuk. Selanjutnya kita pasang baut utamanya yang besar, baut utama besar 2 buah, dan kita pasang baut bantunya, baut kecilnya 2 buah. Dan apabila sudah masuk ke rumahnya, baut tersebut bisa kita kencangkan. Tapi untuk meyakinkan, coba dulu dengan putaran yang pelan. Apabila tidak berhasil, agar dibetulkan posisinya, jangan dipaksa. Tetapi apabila dengan putaran pelan sudah bisa masuk, berarti baut itu sudah pada posisinya. Kita putar. Itu kalau yang baut tengahnya belakangan, nggak dulu ada Pak Epok? Belakangan. Jadi baut besarnya harus selalu dimasukin dulu ya. Ini kita lihat lagi dilakukan pengencangan pada baut utama. Ada 2 buah. Bisa masuk dengan baik, dengan tenaga yang tidak begitu kuat. Berarti baut itu kita yakini telah masuk pada posisi yang seharusnya. Jadi tidak memerlukan effort yang begitu besar. Kita kencangkan dua-duanya, kiri maupun kanan, hingga cukup kencang. Karena kita tidak mempunyai torsi, bisa dilakukan dengan perasaan apakah ini cukup kencang dan tidak. Dan selanjutnya kita lakukan pemasangan baut yang bantu. Baut bantu ada 2 buah, baut kecil yang menghubungkan antara bodi dengan brush. Nah, ini tadi baut bantunya. Nah, ini ada 2 buah. Kita kencangkan yang sebelah. Apabila cukup, kita lakukan pengencangan. Tetapi sebelum itu, baut yang sebelah kanannya agar dimasukkan terlebih dahulu, tapi tidak terlalu kencang, agar kita yakin bahwa baut itu kedua-duanya sudah pada lubang yang semestinya. Ini kita lakukan pengencangan baut bantunya, baik sisi kiri maupun sisi kanannya, dengan kunci 10, kunci pas 10. Kita kencangkan. Ya, selesai, cukup. Nah, inilah proses pembersihan ataupun proses servis dinamo starter telah kita selesaikan dengan baik. Dan dinamo starter ini sudah siap untuk dilakukan pemasangan pada diesel generator. Ini kita sempurnakan kekencangan bautnya, kita cek ulang. Ya, sudah cukup, yang kecil maupun yang besar. Kita tes, kita putar-putar. Masih cukup. Kita coba tes, jalan, berfungsi. Oke, sudah selesai proses servis dinamo starter dan dinamo charger telah selesai kita lakukan. Ada yang dijemur nggak tadi itu hujan? Ya, nggak ada.
Ini masih ada yang ketinggalan. Ini baut yang dari switch ke arah dinamo starter belum terpasang. Kita pasang dulu. Untuk pemasangan ini agar berhati-hati karena ini tembaga murni, jadi bisa patah. Untuk itu agar lebih berhati-hati agar tidak tadi patah. Ini dan selanjutnya sudah siap untuk dipasangkan. Kita persiapan untuk melakukan pemasangan dinamo starter dan dinamo charger pada genset. Kita persiapkan kunci-kuncinya untuk dibawa ke dalam ruang genset. Ini adalah genset yang akan kita pasang dinamo starter maupun dinamo chargernya. Kita lihat posisinya. Ini knalpotnya. Inilah posisinya nanti di sini di sebelahnya knalpot, di sebelahnya output genset. Ini di sini adalah letak dinamo. Ini adalah yang atas ini dinamo charger, sedangkan di bawah ini adalah dinamo starter. Adapun fan belt-nya juga sudah terpasang. Fan belt sudah terpasang baru ini juga. Nah, sekarang kita persiapan untuk pemasangan kedua alat itu. Ini adalah turbonya. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan dinamo charger. Kita lihat dari sisi atas. Ini kita pasang, kita masukkan pada kuncinya. Bautnya kita lepas dahulu biar bisa masuk dengan baik. Sambil kita siapkan bautnya, kita masukkan, kita pegangin dan kita pasang baut. Nggak ada ringnya itu Pak ya, kayak di pleret itu ada nih, ada ringnya. Kita baut. Untuk posisi ini posisi setelan, dimana ini Anda bisa bergerak ke atas atau ke bawah tergantung kekencangan fan belt yang akan kita pergunakan. Ini posisinya. Kita baut juga yang sisi bawahnya untuk posisi setelannya. Kurang bagus gambarnya, kita lihat dari samping. Kurang bagus. Kita berputar ke arah samping. Nah, ini fan beltnya udah terpasang ke arah dinamo chargernya. Tinggal proses penyetelan kekencangan fan belt. Kita tarik, kita putar. Ini posisi satunya adalah fan beltnya dinamo starter. Kita masuk pada alurnya. Nah, kita masuk dua-duanya.
Kita masuk pada dinamo charger. Dan untuk langkah berikutnya kita lakukan pemasangan dinamo charger, dinamo starter. Ini adapun perkabelannya, output daripada dinamo charger kita pasangkan dulu. Bisa diperhatikan mana keluaran IC. Itu boleh kebalik nggak Pak Epo? Oh, nggak boleh Pak. Itu plus minusnya? Nah, iya. Plusnya yang mana? Atas, yang besar. Plusnya yang Terminal besar. terminal besar, soket Itu besar. output, Pak. Output plus ya? Iya, ini Terus input yang kecil. Inputnya yang kecil. Ya, soketnya kecil. Soket kecil putih itu input, sedangkan ke soket besarnya output. Nah itu ground. Ground. Nah ini groundnya. Iya nggak ada lampunya tadi, agak gelap. Ya udah tua sih, yes maklum. Wah, bocor. SMS bocor. Sudah terpasang. Tinggal dilakukan pengencangan, baut ground dengan kunci 4 atau 6 kecil kayaknya kunci 4 ataupun kunci 8. kunci 8 ya dikasih lampu Pak Kak Disa biar bagus gambarnya. Pengencangan ground. Kalau yang soket tadi udah kenceng atau longgar Pak Eko? Kenceng. Yang input outputnya tadi. Ya. Kalau inputnya ini dari alternator, Dari sini. dari lilitan. Dari modul, interface modul. Oh interface modul. Oh itu tegangan AC berarti. DC. Di situ udah ngeluarin DC. Iya. Oh DC berapa situ? DC dari baterai asalnya. Oh. DC dari baterai. Baterai, untuk trigger rotor. Oh iya. Baru keluar DC beneran gitu. Iya. Ini regulatornya, Pengaturnya supaya ya. Pengisiannya sempurna. Pengisiannya untuk mengisi baterai berarti. Baik, ini untuk berikutnya adalah pemasangan dinamo starter. Kita ambil dulu alatnya. Mau dikencangkan gini dulu? Oh enggak. Oh beda-beda. Iya, nanti dikencengin. Oh, Pegangannya dulu. pegangannya dikencengin dulu. Dek, kunci 10 dek. Sebelah situ dek, tolong dek. Ada kunci 10 sebelah situ. Di bawah. Nah, iya. Terus kita berputar biar bisa ngelihat apa yang dilakukan. Kita lakukan pengencangan agar nanti penyetelannya, tapi nggak boleh kencang dulu ya ini Pak Eko ya, asal aja. Yang penting ada masuk rapat aja ya. Soalnya kalau terlalu kencang nanti nggak bisa di setel. Ya. Kita lakukan pengencangan tapi jangan terlalu kencang agar nanti saat melakukan setting fan belt tidak kesulitan. Menggunakan kunci 10. Kunci 10. Ya. Lakukan pengencangan hingga posisi yang enak agar nanti penyetelan kekencangan fan belt bisa dilaksanakan dengan baik, dan kemudian dirapatkan lagi dengan penguncian baut-baut ini. Selanjutnya kita lakukan pengencangan fan belt, tali fan belt. Kita ambil pengungkit agar tenaganya cukup tersedia untuk melakukan pengencangan fan belt tersebut. Pak Kadisa tolong dikasih lampu Pak Kadisa. Ya, kita congkel.
dinamo chargernya. Nah, kemudian yang baut sisi bawah, apabila fan beltnya udah cukup kencang, bisa kita tekan. Ini apabila cukup kekencangannya, kita lakukan pengencangan pada baut kunci bawah. Nah, ini fan beltnya juga kita tekan-tekan, ini cukup kencangannya, keregangannya cukup. Apabila kunci bawahnya udah terkunci, udah cukup kencang, kita lakukan pengencangan juga pada kunci bawah. Ini udah selesai, satu baut lagi. Kita lakukan pengencangan ulang lagi dari pengencangan pertama yang kurang. Sudah cukup. Nah, ini pengencangan dinamo fan belt dinamo starter, dinamo charger udah usai, dan seluruh proses pemasangan servis dinamo charger udah selesai. Dan langkah berikutnya kita lakukan pemasangan dinamo starter. Kita masukkan dinamo starter pada casingnya. Kita lihat posisi gigi-giginya. Apabila sudah mencukupi atau sudah pas posisinya, kita baut atas bawah. Ada 3 buah baut dan tengah. Nah, ini yang atasnya. Ada 3 buah pegangan baut untuk dinamo starter ini. Dan karena udah masuk, kita tinggal mengencangkan agar tidak gerak nanti saat berfungsi. Posisi 14. Kita kencangkan, sudah cukup kencang. Ya, cukup kencang. Nah, inilah proses servis dinamo starter dan dinamo charger. Untuk selanjutnya kita break dulu, dan akan dirangkai dengan pemasangan dinamo starter ke baterai. Kita break dulu. Terima kasih.